I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Oke, pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia yang dikatakan HAM adalah hak dasar atau pokok yang dimiliki manusia. Secara harfiah, istilah HAM berasal dari bahasa Prancis yang dikatakan droits de l'homme, dan dalam bahasa Inggris dikatakan human right, dan dalam bahasa Arab dikatakan hukuk al-insan. HAM merupakan hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan HAM dibawa sejak manusia ada di muka bumi, sehingga HAM bersifat kodrati dan bukan pemberian manusia atau negara. Berikut adalah beberapa pendapat para ahli mengenai arti HAM, yaitu menurut pendapat yang pertama, yaitu menurut Baharudin Lopa, yaitu HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan yang Maha Pencipta, dan yakni hak yang bersifat kodrati. Dan menurut pendapat yang kedua, yaitu menurut Johann Locke, yakni pendapatnya manusia sejak dilahirkan telah memiliki kebebasan dan hak-hak asasi. Hak asasi tersebut adalah kehidupan, kemerdekaan, dan harta milik. Kemudian hak ini merupakan hak yang dimiliki manusia secara alami, yang inheren pada saat kelahirannya, dan HAM tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun, dan tidak dapat diperoleh atau dicabut oleh negara, terkecuali atas persetujuan pemiliknya. Dan selanjutnya menurut pendapat yang ketiga, yaitu menurut Maryam Budiarjo, yaitu HAM adalah hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya dalam hidup masyarakat. Hak ini ada pada manusia tanpa membedakan bangsa, ras, agama, golongan, dan jenis kelamin. Karena itu bersifat asasi dan universal. Pada dasar dari semua hak asasi adalah bahwa semua orang harus memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya. Oke, baik. Itu penjelasan dari saya mengenai hak-hak asasi pada manusia. Oke, sekian, terima kasih. Sejarah perkembangan HAM. Seorang ahli hukum Prancis, Karel Vasak, membagi perkembangan substitusi hak-hak yang terkandung dalam konsep HAM. Karel Vasak menggunakan istilah generasi untuk menunjukkan ruang lingkup yang diprioritaskan untuk suatu zaman. Kategori generasi tersebut terinspirasi dari slogan revolusi Prancis, yakni kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Berikut adalah pembagian generasi HAM menurut Karel Vasak. Generasi pertama HAM. Kebebasan atau hak-hak generasi pertama mewakili hak sipil politik, yaitu HAM yang bersifat klasik. Hak tersebut muncul dari tuntunan untuk melepaskan diri dari kungkungan kekuasaan absolutisme negara yang muncul di Amerika Serikat, Prancis pada abad ke-17 dan ke-18. Hak tersebut termasuk generasi pertama adalah hak hidup, keutuhan jasmani yang bergerak, dan hak sesuai dari penindasan, perlindungan terhadap hak milik, kebebasan berpikir, beragama, dan berkeyakinan, kebebasan untuk berkumpul, menyatakan pemikiran, hak bebas dari penahanan dan penangkapan sewenang-wenang, dari penyiksaan, hak bebas dari hukum yang
berlaku surut dan hak mendapatkan proses peradilan yang adil. Generasi kedua HAM. Generasi kedua HAM menurut prinsip persamaan dan mewakili perlindungan bagi hak ekonomi, sosial, dan budaya. Berbagai hak tersebut muncul dari tuntunan agar negara menyediakan pemenuhan terhadap kebutuhan dasar setiap orang mulai dari makanan sampai pada kesehatan. Berbeda dengan generasi pertama, pada generasi kedua HAM justru harus bertindak aktif agar hak tersebut dapat terpenuhi atau tersedia. Hak generasi kedua dikenal dengan bahasa yang positif, yaitu hak atas atau right to, bukan dalam bahasa negatif yaitu bebas dari atau freedom from. Yang diakui dalam generasi kedua HAM adalah hak atas pekerjaan upah yang layak, hak atas jaminan sosial, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pangan, hak atas perumahan, hak atas tanah, hak atas lingkungan yang sehat, hak atas perlindungan hasil karya ilmiah, kesuksestraan, kesenian. Hak generasi kedua HAM dinyatakan sebagai hak-hak positif, artinya pemenuhan hak sangat dibutuhkan peran aktif keterlibatan dari negara. Seperti contoh, untuk memenuhi hak atas pekerjaan, bagi setiap orang negara harus membuat kebijakan ekonomi yang dapat membuka lapangan kerja. Hal tersebut adalah contoh peran negara secara aktif yang memenuhi HAM. Generasi ketiga HAM. Persaudaraan atau hak generasi ketiga mewakili tuntunan hak solidaritas atau hak bersama. Hak tersebut muncul dari tuntunan negara berkembang atau dunia ketiga atas tantangan internasional yang adil. Melalui tuntunan atas hak solidaritas tersebut, negara berkembang meningkatkan adanya tatanan ekonomi dan hukum internasional yang kondusif untuk menjamin hak atas pembangunan, hak atas perdamaian, hak atas sumber daya alam sendiri, hak atas lingkungan hidup yang baik, serta hak atas warisan budaya. Prinsip HAM berikut adalah beberapa prinsip-prinsip HAM yang dikemukakan oleh para ahli, yaitu yang pertama universal atau universality, yaitu semua orang di seluruh belahan dunia, agama apapun, warga negara manapun, bahasa apapun, etnis manapun, tanpa memandang identitas politik dan antropologis apapun, dan terlepas dari status disabilitasnya memiliki hak yang sama. Yang kedua yaitu tak terbagi, yaitu setiap orang memiliki seluruh kategori hak yang tidak dapat dibagi-bagi. Dan yang ketiga, saling bergantung. Pada prinsip ini, jenis hak tertentu akan selalu bergantung dengan hak yang lain. Sebagai contoh, yaitu hak atas pekerjaan akan bergantung pada terpenuhinya hak atas pendidikan. Lalu yang keempat yaitu saling terkait, yakni sebuah hak akan terkait dengan hak lain, misalnya hak untuk hidup, hak menyatakan pendapat, dan hak memilih agama dan lainnya. Dan yang kelima yaitu kesetaraan masyarakat, adanya perlakuan yang setara, di mana pada situasi yang sama harus diperlakukan dengan sama, dan di mana ada situasi berbeda dengan sedikit perdebatan maka diperlakukan secara berbeda. Dan yang keenam, non diskriminasi, yakni setiap orang harus diperlakukan dan memiliki kesempatan setara di hadapan hukum. Ketika orang tidak diperlakukan atau memiliki kesempatan tidak setara, maka disitulah diskriminasi terjadi. Dan yang ketujuh yaitu tanggung jawab negara, yakni prinsip yang kemudian dibagi menjadi kewajiban untuk menghormati, kewajiban untuk memenuhi, dan kewajiban untuk melindungi. Teori HAM. Di kalangan para ahli hukum terdapat 3 teori yang menjelaskan asal-muasal lahirnya pemikiran mengenai HAM, yakni 1. Teori hukum kodrati.
Tokoh yang dianggap paling berjasa dalam mendefinisikan dasar teori hukum kodrati adalah John Locke dan J.J. Rousseau. John Locke mengemukakan pemikiran bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan, dan kepemilikan yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut oleh negara. Melalui suatu kontrak sosial atau social kontrak, perlindungan atas hak yang tidak dapat dicabut diserahkan kepada negara. Jika penguasa mengabaikan kontrak sosial, maka rakyat itu bebas menurunkan sang penguasa dan menggantinya dengan suatu pemerintahan yang bersedia menghormati hak tersebut. Sedikit berbeda dengan John Locke, J.J. Rousseau menegaskan bahwa kontrak kodrati tidak diciptakan hak kodrati individu, melainkan hak kedaulatan warga negara. Sebagai suatu kesatuan, setiap hak yang diturunkan dari suatu hukum kodrati akan melekat pada warga negara sebagai satu kesatuan. Pada intinya, suatu hukum kodrati melihat HAM lahir dari Tuhan sebagai bagian dari kodrat manusia. Ketika manusia lahir, maka HAM sudah melekat pada dirinya dan tidak dapat diganti, apalagi dihilangkan. Apapun latar belakang, agama, etis, kelas, sosial, dan orientasi seksual mereka. 2. Positifme. Menurut Jerry Bentham, manusia ditentukan oleh tujuan atau utilitas mencapai kebahagiaan. Bagi sebagian besar orang, penerapan hak atau hukum ditentukan oleh apakah hak atau hukum tersebut memberikan kebahagiaan terbesar bagi sejumlah manusia. Yang paling banyak, setiap orang pada dasarnya memiliki hak, namun tersebut bisa hilang jika bertentangan dengan kebahagiaan dan mayoritas orang lain. Artinya, kepentingan individu harus berada di bawah kepentingan masyarakat. Karena pandangan yang mengutamakan banyak orang tersebut, teori positif dikenal sebagai teori utilitarian. Pentingnya pemahaman HAM. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia. Pemahaman HAM sangat penting karena mendorong perlindungan martabat manusia dan mencegah penindasan dan pelanggaran hak pemerintah. HAM juga memainkan peran penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. HAM memberi individu hak untuk hidup dalam martabat dan kebebasan, mempromosikan keadilan dan menghindari diskriminasi. Selain itu, pemahaman HAM juga menjadi dasar bagi hukum internasional dan konvensi HAM yang diratifikasi oleh banyak negara. Mereka memberikan panduan tentang bagaimana negara-negara harus bertindak dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak individu. Dalam dunia yang semakin kompleks, pemahaman HAM juga membantu menangani isu-isu global seperti perubahan iklim, imigrasi, dan perdamaian dunia. Mendorong penghargaan terhadap HAM adalah tanggung jawab bersama kita untuk menciptakan dunia yang lebih adil, aman, dan sejahtera bagi semua orang.